warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema kita yang berjudul Makiyah, Madaniyah, dan Muhkam Mutasyabih. Jika teman-teman sering membaca Al-Quran, pastilah ketika di awal surat, di pojok kanan ataupun pojok kiri itu ada tanda-tanda yang menjelaskan bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah atau surat ini adalah suratul Madaniyah gitu. Jadi apakah itu Makkiyah dan apakah itu Madaniyah? Baik, yang pertama adalah Makkiyah. Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Walaupun turunnya itu bukan di kota Makkah. Adapun Madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah walaupun turunnya bukan di Madinah. Jadi ayat yang turun setelah Nabi itu hijrah disebut ayat Madaniyah, walaupun ayat itu turun di kota Mekah atau di Arafah. Nah, pengertian itu dilihat dari perspektif masa turunnya ayat tersebut. Sedangkan yang kedua yaitu dilihat dari perspektif tempat turunnya ayat tersebut. Jadi Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya, seperti di kota Mina, Arafah, ataupun Hudaybiyah. Sedangkan ayat-ayat Madaniyah yaitu ayat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya. Jadi kota di sekitarnya itu seperti kota Uhud, Kuba, ataupun Sul'a. Yang ketiga dilihat dari perspektif objek pembicaraannya. Jadi Makkiyah itu adalah ayat yang menjadi khitab atau menjadi perbincangan bagi orang-orang Mekah, sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang menjadi khitab bagi orang-orang yang berada di Madinah. Ada dua cara bagaimana mengetahui ayat itu adalah ayat Makkiyah ataupun ayat Madaniyah. Cara yang pertama yaitu dengan pendekatan transmisi atau periwayatan. Jadi kalau periwayatan ini dengan merujuk kepada riwayat-riwayat yang valid yang berasal dari para sahabat yang menyaksikan langsung peristiwa atau ayat itu turun kepada Nabi Muhammad, ataupun dari para tabi'in yang bertemu langsung dengan para sahabat yang menjelaskan tentang turunnya ayat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan analogi atau qiyas. Jadi para ulama di sini menetapkan tentang tema-tema sentral yang ditetapkan sebagai ciri-ciri spesifik dari klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah itu. Nah, apakah ciri-ciri spesifik yang telah ditetapkan oleh para ulama? Di antaranya ciri spesifik Makkiyah yaitu ayatnya bersifat pendek-pendek ya. Kemudian ayat pada umumnya ayat Makkiyah itu mengandung hal-hal yang berhubungan dengan ketauhidan, kemudian ancaman ataupun pahala, ataupun kisah-kisah terdahulu yang mengandung tentang pelajaran, pendidikan ataupun rujukan. Selanjutnya ayat Makkiyah ini sebagian besar memakai kata-kata ya ayyuhan nasu yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 168, kemudian surah An-Nisa ayat 1, 133, 170 dan 174. Kemudian biasanya pada setiap surat itu ada yang menggunakan kata-kata sajadah. Jadi ada kata yasjudu menggunakan kata sajadah di situ. Sajadah ya, sajadah. Begini. Nah, selanjutnya tiap surat itu biasanya dimulai dengan huruf hijaiyah
kecuali surat Al-Baqarah. Dan selanjutnya adalah menurut para ulama, surat Makkiyah itu berjumlah 86 surat. Sedangkan ciri spesifik ayat-ayat Madaniyah biasanya itu berisi kewajiban atau sanksi hukum. Di dalam surat Madaniyah itu kebanyakan berisi tentang kegiatan muamalah, tentang ibadah, kemudian warisan, dan hukum-hukum lainnya. Sedangkan ciri spesifik lainnya mengandung sindiran-sindiran terhadap orang-orang munafik, di mana dalam ayat tersebut dijelaskan tentang langkah-langkah orang-orang munafik itu bagaimana, ciri-ciri orang munafik itu bagaimana. Kecuali surat Al-Ankabut ya, di situ tidak ada ayat yang mengandung tentang sindiran-sindiran terhadap orang-orang munafik. Kemudian ciri spesifik lainnya yaitu mengandung perdebatan atau dialog dengan ahli kitab. Ada 3 manfaat mengetahui tentang ayat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi yang pertama yaitu sebagai penolong dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi seorang mufasir akan sangat sekali terbantukan apabila mengetahui ayat tersebut Makkiyah atau Madaniyah. Karena dengan adanya ayat Makkiyah ataupun Madaniyah ini, seorang mufasir akan mengetahui kronologis ayat tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua yaitu dapat diresapi gaya bahasanya sebagai metode berdakwah. Seorang dai ketika berdakwah itu menggunakan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah sebagai metodenya dalam menunjukkan kekuasaan Allah. Kemudian yang ketiga, dengan adanya surat Makkiyah atau Madaniyah itu menunjukkan tentang bagaimana proses itu turun atau bagaimana tentang sirah kenabian. Selanjutnya yaitu materi tentang muhkam mutasyabih. Jadi ayat tentang muhkam mutasyabih itu masih menjadi perdebatan. Ada yang menganggap bahwasanya dalam Al-Quran itu sudah ayat-ayatnya semuanya itu bersifat muhkam. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu seluruhnya adalah mutasyabih. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya ayat dalam Al-Quran itu ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Nah, apa itu muhkam dan apa itu mutasyabih? Jadi muhkam itu berasal dari kata ihkam. Jadi kata ihkam begini ya, ihkam. Dan mutasyabih itu berarti berasal dari kata syubbah. Nah, ihkam itu berarti adalah kekukuhan atau kesempurnaan, keseksamaan dan pencegahan. Kemudian mutasyabih itu adalah dimana salah satu dari keduanya tidak dapat dibedakan karena adanya kemiripan, baik itu secara konkret ataupun secara abstrak. Jadi kalau ihkam atau muhkam ini di dalamnya itu tidak mungkin adanya perubahan. Jadi pencegahan di sini maksudnya itu ditiadakan untuk merubah. Kalau mutasyabih atau syubah di sini artinya masih samar, bersifat samar-samar. Secara terminologi, pengertian muhkam mutasyabih menurut banyak ulama itu sangat beraneka ragam ya. Jadi ayat muhkam menurut salah satu ulama adalah ayat yang maknanya dapat dipahami oleh akal, seperti bilangan sholat, kemudian kekhususan bulan Ramadan, puasa wajib dan lain sebagainya. Sedangkan ayat mutasyabih itu masih belum bisa dipahami oleh akal. Contohnya kata alif lam mim. Ulama lain juga mengatakan bahwasanya ayat muhkam itu ayat yang dapat berdiri sendiri. Maksudnya dalam pemaknaannya itu tidak menggantung kepada ayat yang lainnya. Akan tapi kalau mutasyabih itu masih bergantung pada ayat-ayat lainnya.
Ada yang mengatakan bahwasanya muhkam itu adalah ayat yang maksudnya itu dapat diketahui tanpa adanya penakwilan ataupun penafsiran ya. Sedangkan ayat mutasyabih itu masih memerlukan penakwilan, ditakwilkan untuk mengetahui maksud ayat tersebut. Ayat muhkam adalah lafaz yang tidak berulang-ulang, sedangkan ayat mutasyabih itu berulang-ulang. Selanjutnya ada yang mengatakan bahwasanya ayat muhkam adalah ayat yang berbicara tentang kefarduan, kemudian ancaman ataupun janji, wa'ad dan wa'id. Sedangkan ayat mutasyabih itu berbicara tentang kisah-kisah dan perumpamaan. Gitu. Ibnu Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Muqatil bin Hayyan yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat mutasyabih itu seperti alif lam mim, alif lam mim ra. Ini ya. Alif lam ra, alif lam mim ra. Kemudian ayat muhkam itu harus diimani dan diamalkan, sedangkan ayat mutasyabih itu harus diimani tapi tidak harus diamalkan. Lantas bagaimana sikap para ulama terhadap ayat-ayat yang bersifat muhkam dan mutasyabih? Jadi ada dua ya, ada mazhab salaf kemudian ada mazhab khalaf. Jadi kalau mazhab salaf di sini di mana mazhab tersebut mengimani dan mempercayai bahwa apa yang disebutkan sebagai ayat-ayat mutasyabih, sifat-sifat mutasyabih itu diserahkan hakikatnya kepada Allah. Jadi mereka mensucikan Allah dari pengertian lahir dan mustahil bagi Allah dan mengimaninya sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran gitu. Kemudian menurut mazhab khalaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafaz yang makna lahirnya mustahil kepada makna yang lain dengan zat Allah. Karena itu mereka menyebut pula mazhab mu'awilah atau mazhab takwil, karena mereka menginginkan mutasyabih itu tetap ditakwilkan. Berikut ini adalah contoh ayat muhkam dan mutasyabih. Jadi kalau ayat muhkam itu ayat yang maknanya sudah jelas ya. Contohnya terdapat dalam surah Al-Insyirah ayat 5-6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi jelas ya. Setelah ada kesulitan maka di situ ada kemudahan. Kemudian dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Jadi sudah jelas maknanya di situ, tidak ada yang mampu menyerupai dengan Allah. Kemudian surat At-Toha ayat 8 yang berarti Allah itu tidak ada Tuhan kecuali Allah, baginya ada beberapa nama yang terbaik. Jadi yang disebutkan dalam Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah, jelas sekali ya. Kemudian selanjutnya adalah contoh ayat mutasyabih. Jadi contoh ayat mutasyabih ini adalah ayat-ayat yang masih perlu penakwilan, perlu penafsiran, atau ayat tersebut masih bersifat samar ya maknanya. Contohnya yang terdapat dalam surat Al-Fat ayat 10, yadullahu fawqa aydihim, yang bermakna tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi di sini masih butuh yang namanya takwil atau penafsiran lebih lanjut terhadap makna ini. Kemudian ayat 5 dalam surat Toha, dimana di situ artinya adalah Allah itu bersemayam atau berkuasa di atas arsy-Nya, di atas singgasananya. Jadi ayat ini masih dibutuhkan penakwilan atau penjelasan lebih lanjut. Demikian penjelasan saya tentang ayat Madaniyah dan Makkiyah
ataupun muhkam mutasyabih. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.